Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Ingu Ingu Dosa. Dan untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana cara perawatan anakan murai batu dari usia 9 hari atau usia 1 hari pasca unduh menjelang usia 14 hari, usia dimana anakan murai belajar untuk terbang. Lanjut saja, kita langsung ke pembahasannya. Usia 9 hari. Usia 9 hari terlihat bulu-bulu masih terlihat runcing. Dan untuk cara meloloknya adalah kita harus menggunakan full jangkrik saja. Tidak perlu menggunakan fur, tidak perlu menggunakan kloto untuk hari usia 9 hari ini. Karena untuk usia 9 hari adalah fase di mana burung-burung anakan murai yang baru kita unduh adalah pengenalan untuk cara meloloh selain indukan, karena ini adalah fase di mana sangat rentan dan intervalnya adalah interval dalam meloloh saya menggunakan sekitar 1 jam sekali atau paling lama 2 jam sekali, karena cenderung usia 9 hari adalah usia yang sangat mudah lapar dan tapi tidak bisa makan terlalu banyak karena masih sangat rentan. Dan jangan lupa adalah tempat untuk melolohnya kita usahakan adalah hangat. Kita bisa menggunakan lampu 5 watt, lampu bohlam 5 watt untuk menjaga suhu di malam hari, karena dengan belum rapatnya bulu yang tumbuh dalam cindil itu, resiko kedinginan itu akan menyebabkan perkembangan murai itu sendiri sangat menurun. Jadi usahakan kita menggunakan lampu tergantung situasi suhu kondisi tempat-tempat Anda, apa terlalu dingin ataupun terlalu panas, tapi standar kalau malam hari kita menggunakan 1 lampu. Lanjut ke usia 10 hari. 10 hari saya sudah menggunakan pakan campuran fur. Di sini saya menggunakan SKM karena saya biasa menggunakan SKM. Tapi teman-teman bisa menggunakan leopard, goldline, apa saja. Fur ayam juga bisa, fur ayam yang protein 20%. Fur tergantung, terserah Anda, yang penting fur khusus burung ataupun khusus ayam juga bisa, tapi yang bagus yang BR11. Fur sendiri saya campur menggunakan kroto ataupun perut jangkrik yang saya sudah potong kepalanya. Intervalnya sendiri saya masih menggunakan 2 jam sekali. Ketika pagi hari saya menggunakan full jangkrik, dan ketika lolohan kedua setelah hari ke-10 ini saya menggunakan campuran antara fur dan juga kroto. Ibaratnya saya mengasih jangkrik itu untuk sarapan. Intervalnya 2 jam sekali, dan waktu loloh terakhir adalah sekitar jam 7 malam ataupun sehabis isya. Saya biasa sendiri ketika lolohan terakhir saya kasih sekitar jam 7 malam, karena untuk menjaga tingkat kekenyangan menjelang hari berikutnya. Lampu sendiri saya masih menggunakan ketika memasuki waktu maghrib, saya tetap menyalakan lampu untuk menjaga suhu karena bulu-bulunya belum mecah secara sempurna. Dan di usia 10 hari perhatikan adalah posisi sarang, jangan sampai sarangnya terlalu tipis karena akan mempengaruhi daripada kaki-kakinya yang bisa menyebabkan kecacatan. Dan lanjut ke usia 11 hari.
11 hari saya masih menggunakan pakan yang sama, aturannya seperti usia 10 hari. Cuman di sini bedanya adalah intervalnya saya makin renggangkan. Jadi ketika saya di usia 10 hari saya menggunakan interval 2 jam sekali. Di usia 11 hari saya biasanya sudah bisa meloloh dengan interval sekitar 3 jam. 3 jam sekali, dengan catatan burung itu sekali makan menghabiskan cukup banyak makanan. Tapi untuk perawatan burung-burung ataupun cindil-cindil yang susah makan, itu adalah perawatannya agak beda lagi, tetap harus kita konsisten. Dan usia 11 hari posisinya belum bisa terbang, cuma posisi kaki sudah bisa menopang badan daripada cindil itu. Kalau usia 11 hari posisi anakan murai belum bisa menopang badan sendiri, bisa dipastikan ada masalah dengan kaki-kakinya ataupun ada masalah dengan tulang-tulang daripada cindilan tersebut. Usia 11 hari seharusnya burung sudah bisa seperti mau loncat, seperti mau belajar terbang, tapi belum berani mengepakkan sayapnya. Karena usia untuk pertama kali terbang biasanya murai-murai standar itu usia 12 hari. Dan untuk usia 11 hari saya juga masih sama pakannya, sama seperti usia 10 hari, menggunakan fur dan jangkrik tentunya. Jangkrik sendiri saya kasih kaki-kakinya dibuang karena takut mengganggu pencernaan daripada cindil burung tersebut. Dan lanjut, akhirnya usia 12 hari, usia dimana burung-burung murai ini sangat susah untuk diloloh. Dan rata-rata bagi para pemula untuk meloloh usia 12 hari itu sangat stres. Karena apa? Karena 12 hari sebenarnya itu kan usia dimana burung-burung, anakan burung-burung itu belajar terbang. Jadi kalau belum lapar-lapar banget itu sangat susah. Dan ini video saya ambil ketika pagi hari. Dan ketika siang harinya burung itu sudah nangkring di ataupun sudah belajar terbang. Jadi ketika saya ambil video ini 12 hari pagi, belum mau keluar dari susuh, tapi ketika sudah sekitar jam 12 saya mau loloh lagi, burung-burungnya sudah mulai keluar ataupun sudah mulai belajar terbang. Dan usia 12 hari ini adalah usia di mana hari pertama mereka belajar terbang. Usahakan kita selalu siap sedia, dalam arti ketika burung membuka mulutnya ngok begitu, langsung kita taruh jangkrik saja. Dan usia 12 hari saya menggunakan full jangkrik karena kalau menggunakan fur agak susah. Ya bisa saja menggunakan fur tapi rada susah karena makannya itu sangat susah, sangat jarang untuk membuka mulut karena mungkin lagi senang-senangnya belajar terbang. Usia 12 hari untuk manuk burung-burung dengan rawatan standar ataupun lebih umumnya adalah usia di mana burung sudah mulai belajar terbang. Kalau burung belum mulai terbang di usia 12 hari, berarti ada kendala di fisik ataupun tubuh daripada anakan murai tersebut. Dan ini adalah penampakan di usia 13 hari, sudah terbang dan makannya pun sudah lumayan mau makan lagi karena sudah capek mungkin. Dan usia 14 hari. Usia 14 hari adalah usia terakhir dalam fase kedua menurut perhitungan saya, fase kedua perawatan loloh burung murai. Karena dari usia 14 hari ini adalah kita tinggal menyeting bagaimana cara untuk memandirikan ataupun
biar supaya burung bisa makan fur sendiri. Dan usia 14 hari tentu masih kita bantu lolokan dengan interval masih sama 3 jam sekali. Dan itulah beberapa tips ataupun perawatan burung murai dari usia 9 hari menuju fase 14 hari ataupun fase di mana murai batu terbang untuk pertama kalinya. Dan dalam poin-poin tersebut adalah sebenarnya ada 5 poin yang harus kita perhatikan. Pertama adalah pemberian pakan jangkrik. Pemberian pakan jangkrik ataupun pakan campuran fur menggunakan kroto ataupun jangkrik diseduh dengan air hangat. Kedua adalah interval. Intervalnya adalah waktu antara pemberian pakan pertama, kedua, ketiga. Itu interval harus kita perhatikan. Jangan sampai kita lupa untuk memberinya makan, karena kalau sampai kita telat memberikan makan, kondisi fisik murai itu akan segera menurun tentunya. Dan ketiga adalah bersihkan kotoran-kotoran setiap hari, kalau perlu pagi dan sore, karena kotoran-kotoran itu rentan sekali akan terjadi timbulnya jamur. Jamur itu sendiri berpengaruh ketika anakan murai itu sudah belajar terbang dan mulai menginjak-injak kotoran. Dengan tingkat kulit ataupun sisik daripada burung murai ini yang terlalu masih putih, masih mulus, itu akan bisa mengakibatkan yang namanya jamur itu tumbuh di kaki-kaki daripada burung murai tersebut. Dan keempat adalah pengaturan suhu tentunya. Suhu untuk tiap daerah beda-beda, tapi usahakan menggunakan lampu. Jangan sekali-kali kita tidak menggunakan apa-apa. Menggunakan lampu dan kita ukur dengan suhu sekitar standar adalah 30 derajat ataupun 33. Karena di fase itu adalah burung belum bisa mengatur kehangatan tubuhnya sendiri karena bulu-bulunya mungkin belum ada. Dan kelima poinnya adalah berdoa kepada Tuhan tentunya. Karena sekeras apapun usaha kita, kalau tidak dibarengi dengan doa, tentunya pasti akan tewas burungnya, saudara-saudara. Dan terima kasih telah menonton channel ini, dan semoga cara atau trik untuk usia perawatan murai dari usia 9 hari sampai 14 hari ini bermanfaat dan dapat dan bisa menjadikan motivasi bagi para peternak murai pemula khususnya tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.